Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta penata langit, bumi beserta segenap makhluk yang ada di dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada manusia teragung sepanjang masa, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pecinta pembela Islam, para ansarullah, para penolong-penolong Allah, para ansarus syariah, para pejuang-pejuang penegak syariat Islam, yang tentu kita semua berharap termasuk salah satu di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kami sampaikan kepada segenap keluarga besar Majelis Al-Ihya Bogor, insan kamil. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, dan insya Allah kita akan melakukan thalabul ilmi kurang lebih 1 jam ke depan. Berkumpulnya kita di tempat ini, hadirnya saya di tempat ini, sebagai awalan saya ingin menyampaikan ta'aruf. Alhamdulillah, saya tinggal di Bandung, Pak, di daerah Taman Sari, dekat kampus ITB dan dekat kebun binatang. Jadi barangkali ada yang mau silaturahmi ke UA, nah itu bisa mampir ke saya. Alhamdulillah, beberapa bulan yang lalu saya berkesempatan melakukan umroh bersama Habibana Imam Besar Habib Rizik bin Husain Shihab bersama Ustadz Abdul Qadir dari Al-Ihya. Alhamdulillah. Nah, kita sering ketemu di beberapa majelis dan di Jakarta. Beberapa waktu yang lalu beliau WA ke saya, barangkali memungkinkan untuk bisa hadir di majelis ini. Saya senang sekali dan terharu. Kenapa? Karena saya termasuk juga insya Allah murid daripada Mudarisuna Ustaduna Allahu Yarham Abi Tamrin. Jadi kita bertemu di sini mengingatkan saya khususnya kepada guru kita, orang tua kita, mudaris kita, kiai kita, ajengan kita, pembimbing kita, murabi kita,
yaitu Allahu yarham Abi Tamrin. Berkaitan dengan itu, sebagai pembuka, saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi. Ini di tangan saya ada kitab Sahih Muslim. Nah, Sahih Muslim ini di dalam hadis nomor 1631 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang beliau belajar konsen kepada Nabi dan dalam waktu yang singkat dapat menyampaikan banyak hadis. Padahal asalnya, mohon maaf, Abu Hurairah itu agak apa ya kalau istilah sekarang, agak telat mikir lah kira-kira begitu. Nah itu barangkali seperti itu. Nah, Abu Hurairah itu belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika belajar sulit hafal, cepat lupa. Nah, beda dengan bapak-bapak ya? Atau sama? Jadi hafalnya sulit, lupanya cepat. Nah, kemudian Abu Hurairah meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini ingin sekali paham tentang din ini. Doakan saya semoga cepat atau bisa mudah menghafal, memahami dinul Islam. Rasulullah mendoakan Abu Hurairah, maka Abu Hurairah dalam waktu 3-4 tahun dapat menyampaikan hadis sampai 5.374 hadis. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini kepada adik-adik ya, para santri atau santriah, supaya cepat ingin menghafal, bukan hanya menghafal secara pribadi, tapi minta kepada para ustadz, para ustazah, para musrif, musrifah, para mudaris-mudarisah agar mendoakan dirinya agar dimudahkan dalam memahami agama Islam. Nah, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu, apabila seseorang itu telah meninggal, telah wafat, maka terputus atasnya pahala amalnya, illa kecuali min salasatin 3 perkara, illa min sodakotin jariyatin, kecuali 1 sodakoh jariyah. Terputus pahala amalnya itu maksudnya bagaimana? Ketika seseorang itu hidup, dia kan bisa beraktivitas melakukan amal apa saja. Dia bisa memberikan makan orang lain, dia bisa melakukan amal apa saja ketika dia masih hidup. Tapi ketika dia telah wafat, maka kan dia tidak bisa melakukan amalan-amalan tadi, baca Quran atau kemudian menuntut ilmu, dia sudah tidak bisa lagi. Tapi ketika yang bersangkutan meskipun telah wafat, maka pahala amalan itu bisa terus bersambung. Kalau yang lain nanti insya Allah di yaumil akhir akan ada hisab, akan ada perhitungannya. Apa pahala yang pertama yang akan terus bersambung meskipun orang tersebut telah wafat? Yaitu sedekah jariyah, membangun masjid, membangun madrasah, melakukan berbagai macam amal sosial. Ini akan sampai. Nah, kita menyaksikan ya, ini adalah salah satu karya luar biasa dari orang tua kita, guru kita, membangun, mewujudkan sebuah sarana lembaga pendidikan yang luar biasa. Insya Allah ini akan menjadi amal soleh yang terus mengalir kepada yang bersangkutan dan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Amin.
Yang kedua, di sini au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Nah, kalau kita sebagai orang tua, manakala punya anak kita didik, anak kita ajarkan, maka amalan-amalan yang diajarkan oleh kita akan sambung terus sampai hari kiamat. Maka kalau kita tidak paham agama, minimal ajarkan anak kita surah Al-Fatihah, dibaca terus bersambung kepada kita, dan seterusnya. Yang ketiga, awaladin solihin yada'ulahu, awaladin atau anak walad yang mendoakan orang tuanya. Nah, pertama yang ingin saya jelaskan di sini. Pertama, awaladin, waladin atau waladun atau walad. Ini kalimahnya nakirah ma'rifah. Nakirah umum, bukan ma'rifah. Cirinya tanwin. Kalau ma'rifah ada alif lam di antaranya. Nah, artinya apa? Walad di sini bersifat general, umum. Jadi yang dimaksud anak itu bisa anak kandung, bisa anak asuh, bisa anak didik, bisa anak buah atau karyawan. Itu semua yang terlibat, yang menjadi bagian amal soleh orang yang melakukan tarbiyah itu berhubung. Nah, oleh karena itu, apabila seseorang itu telah wafat, maka ketika anak kandungnya, anak didiknya, apakah itu santri, apakah itu tulab atau istilah apapun, ketika dia mendoakan, maka insya Allah akan sampai kepada orang tuanya, gurunya, kepada majikannya, kepada pemimpinnya. Maka kita doakan orang tua kita, guru kita, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus di sini kalimatnya awaladin solihin yada'u lahu. Kalau yada'u itu kalimat isim, kalimat fi'il. Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Asalnya apa fi'il madinya? Da'a. Kalau ditasrif, da'a yada'u du'aan au da'watan. Jadi yad'u itu fi'il mudhari, fi'il madinya da'a. Masdarnya ada dua. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah dakwah. Nah, jadi awaladin solihin yad'u lahu bimakna doa, berdoa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama, bimakna berdoa. Tapi dakwah juga masdar dari da'a, masdar dari yada'u. Artinya apa? Ketika anak berdoa, satu hari berapa lama? Ba'da sholat. Kemudian berapa lama dalam 24 jam? Itu bagus. Maka pemahaman yada'u lahu itu kan hal mustakbal, artinya senantiasa. Maka ketika doa anak solih, apakah anak kandung, apakah anak asuh, anak didik, pertama berdoa akan sampai kepada orang tua atau gurunya. Yang kedua, bimana dakwah. Jadi manakala seseorang, apakah itu anak kandung, apakah itu anak didik, apakah itu anak buah, selama dia berdakwah, bukan hanya hitungan detik, bukan hanya hitungan menit, bukan hanya hitungan jam, bukan hanya hitungan hari, bukan hanya hitungan pekan, bukan hanya hitungan bulan, bukan hanya hitungan tahun. Ketika orang tersebut berdakwah, maka selama itu pula semua pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya, mengalir kepada gurunya, mengalir kepada muradinya, mengalir kepada mudarisnya.
Maka dalam pandangan Islam, mempunyai anak yang solih, waladun solihun, adalah sebuah investasi. Maka kalau ibu-ibu ingin sukses dunia dan akhirat, investasinya bukan tanah. Meskipun tanah itu bisa juga menjadi investasi. Investasi